Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1945, Manfaat 1. Master Jiwa, itu adalah pemimpin tertinggi jiwa darah. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Kulanyi dan Si Wen melangkah maju. Pria pendek itu melirik Kulanyi dan Si Wen. Anda tidak memiliki peluang untuk menang hari ini. Bahkan jika kamu ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Jika kamu tidak ingin aku membunuh mereka semua, Yun Feng, lakukan apa yang aku katakan dengan patuh. Apa gunanya bicara omong kosong? Apa menurutmu kalian bertujuh bisa melakukan apa saja pada kami? Kulanyi mencibir. Dia dan Yun Feng keduanya adalah kaisar dewa kelas 5. Meskipun pria pendek di depan mereka lebih kuat dari mereka, dia tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan 2 lawan 1. 7 sisanya tidak termasuk di antara kaisar dewa. Dia tidak perlu takut sama sekali. Pria pendek itu mengerutkan kening dengan wajah pucat dan kekejaman muncul di wajahnya. Embusan angin bertiup dan jubah hitam mereka melonjak pada saat bersamaan. Jika kita tidak bisa menangkap Yun Feng hidup-hidup, bunuh dia di tempat. Jangan khawatir tentang yang lain. Kami hanya menginginkan nyawa Yun Feng dan benda di tangannya. Desir. Keenam angka itu bergerak pada saat yang sama dengan frekuensi yang sangat tinggi. Pria pendek itu tertawa jahat ketika tubuhnya melayang di udara dan menghilang sepenuhnya. Jangan pernah memikirkannya. Kulanyi meraung saat mata hitamnya langsung memerah. Lingkaran cahaya dan kegelapan muncul di tangannya masing-masing dan pola merah mulai menyebar dengan ganas dari hatinya. Uap air segera keluar dari tubuh Si Wen dan wujud asli binatang ajaib merfok juga muncul dalam sekejap. Pertarungan antara 6 sosok dan mereka bertiga langsung meningkat, sementara Bu Yuan Miseng dan Xuan Yi tetap diam dalam kegelapan. Mengapa Anda tidak berencana menyerang? Bu Yuan Miseng mau tidak mau berkata dengan sinis, itulah Yun Feng yang paling kamu hargai. Jika dia terluka, bukankah hatimu akan sakit? Xuan Yi mencibir. Saya benar-benar akan merasa kasihan pada nona muda Yun, tetapi jika saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya, saya akan bahagia. Tentu saja, saya harus melakukan sesuatu yang bisa membuat saya bahagia, bukan? Bu Yuan Miseng tercengang. Xuan Yi, apakah kamu benar-benar akan melakukan itu? Apakah kamu tidak takut? Xuan Yi mencibir. Apa yang harus aku takuti? Seseorang pasti akan menyalahkanku. Pertempuran sengit pun terjadi. Keenam anggota Blood Souls bekerja sama dengan sangat baik. Meskipun Yun Feng dan yang lainnya tidak menderita kerugian apapun, mereka juga tidak mendapat keuntungan. Pemahaman diam-diam mereka dapat membuat kekuatan mereka beberapa kali lebih berguna. Mereka juga bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kerja sama keenam orang ini bisa dikatakan sempurna. Ledakan, ledakan. Kekuatan pertempuran terus menyebar di dalam gua. Ini bukanlah dunia yang luas. Ada pembatasan besar pada ruang. Jika mereka bergegas keluar dari sini, udara putih yang terik di luar akan menghalangi mereka lapis demi lapis dan semakin membatasi mereka. Mereka terlalu kooperatif. Si Wen meraung. Sangat sulit bagi kami untuk menerobos. Selain itu, ada seseorang yang berada dalam kegelapan dari waktu ke waktu. Hati-hati. Setelah Si Wen berteriak, dia melihat rantai tebal dan panjang menuju ke arah Yun Feng. Itu seperti ular hitam dan tebal, ingin segera membungkus tubuh Yun Feng. Dentang. Tanpa ragu, aura binatang ajaib berubah dari tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar yang tajam dan dia mengayunkan rantai hitam itu ke belakang dengan keras. Desir. Tubuh pria pendek itu melayang di udara dan menghilang sepenuhnya lagi. Mata iblis itu perlahan menyipit. Si Wen tidak salah. Kunci untuk memecahkan kebuntuan saat ini adalah dengan memutus kerja sama diam-diam dari 6 orang di depannya. Lalu, dia akan menghadapi hal yang tidak terduga. 4 berkas cahaya muncul dari cincin kontrak. Saat keempat binatang ajaib muncul, mereka menerima perintah Yun Feng. Bunuh mereka berenam. Mengaum. Binatang ajaib meraung. Partisipasi dari 4 binatang ajaib yang dikontrak langsung mengubah jalannya pertempuran. Sisi Yun Feng adalah 7 lawan 7. Keenam orang ini memiliki pemahaman yang diam-diam. 4 binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng juga bekerja sama dengan baik. Tut-tut, pemanggil multi-elemen, Bu Yuan Miseng memperhatikan dari samping dengan senang hati. Melihat binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng muncul, dia hanya bisa menghela nafas pelan.
Saya harus mengatakan bahwa terlepas dari segalanya, identitasnya sebagai pemanggil multi-elemen dapat membuat orang lain memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Xuan Yi terkekeh dan melihat pertempuran di depannya dengan mata hitamnya. Sepertinya jiwa darah akan ditekan. Meskipun 6 anggota jiwa darah bekerja sama dengan baik dan mengerahkan kekuatan mereka beberapa kali, mereka secara bertahap dirugikan di bawah serangan gabungan 7 orang Yun Feng. Medan gua mempengaruhi mereka, atau 6 anggota jiwa darah pasti sudah terbunuh di tempat. Tuan, ruang di sini terlalu kecil. Kami sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan kami secara maksimal. Kata Lan Yi. Keempat binatang ajaib semuanya khawatir dalam pikiran mereka. Akan lebih buruk lagi jika gua ini runtuh, jadi mereka mau tidak mau mengurangi kekuatan serangan mereka. Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa meskipun mereka dapat menekan jiwa darah, itu hanya keuntungan kecil. Desir, rantai yang seperti ular piton hitam muncul lagi dari udara. Tubuh Yun Feng melintas dan dia mengelak. Bayangan hitam muncul di udara dan menghilang lagi. Serangan diam-diam pria red itu dari waktu ke waktu adalah Philip Feng yang paling fatal. Merenung dalam pikirannya, pertarungan dengan 6 orang ini mungkin akan berlangsung beberapa saat, dia memutar mata hitamnya sedikit. Yun Feng hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan aliran kekuatan mental tiba-tiba datang ke arahnya dari arah lain. Dia langsung menoleh dan Yun Feng hanya melihat senyuman tipis di sudut mulut Xuan Yi. Itu dia. Xuan Yi, kamu menyerang Yun Feng, seru Bu Yuan Miseng. Bukankah dia paling peduli pada Yun Feng? Bagaimana dia bisa menyerangnya? Xuan Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia membalik tangannya dan kekuatan lain melesat dengan ganas. Brengsek. Dengan raungan yang dalam, Kulanyi tiba-tiba muncul dari samping dan menarik Yun Feng dengan lengannya, bersembunyi di belakangnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan langsung mengirim serangan pertama Xuan Yi ke udara. Serangan kedua menghantam Kulanyi dengan ganas. Lanyi, Yun Feng menyembunyikan tubuhnya di belakangnya dengan seluruh kekuatannya dan mata hitamnya langsung berubah menjadi dingin. Dia menyerang Xuan Yi tanpa ragu-ragu. Berdengung. Kekuatan mental Yun Feng keluar dari telapak tangannya dan mengeluarkan suara di udara, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Melihat ada yang tidak beres, Bu Yuan Miseng segera menarik Xuan Yi dan mulai menghindar. Untungnya, dia cukup cepat untuk menghindari serangan Yun Feng. Ledakan. Kekuatannya langsung menghantam gua, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Desir. Suara rantai langsung menuju ke Yun Feng lagi. Kulanyi menahan rasa sakit di tubuhnya dan mengerahkan kekuatan dengan tangannya yang besar, menarik tubuh Yun Feng ke dalam pelukannya. Dia mengayunkan elemen gelap seperti ular panjang dan melilitkannya erat pada rantai hitam, menghindar dengan tipis. Mata hitam Xuan Yi menjadi gelap ketika dia melihat itu. Dia melompat dari tanah dan bergabung dalam pertempuran. Bab 1946, Manfaat 2. Targetnya bukanlah Yun Feng, tapi Kulanyi. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Melihat pertempuran yang begitu kacau, Si Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Kulanyi menghindari rantai hitam bersama Yun Feng dan mencibir. Tujuannya adalah aku. Sudah jelas. Jika dia ingin aku mati, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kulanyi melepaskan Yun Feng dan bergegas keluar. Karena ini adalah undangan pertempuran darinya, Xuan Yi, dia tidak akan menolaknya tidak peduli betapa kacau situasinya. Bahkan jika Kulanyi mengabaikan Xuan Yi, partisipasi Xuan Yi telah mengganggu segalanya. Kulanyi bertarung secara terbuka dan menahan Xuan Yi, sementara Yun Feng bertarung 6 lawan 7. Situasinya berubah lagi. Ledakan, 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 ledakan terus terjadi. Jangkauan pertempuran menjadi semakin besar, dan kekuatan pertempuran menjadi semakin kuat. Akibat dari pertempuran itu sudah tak tertahankan bagi seluruh gua. Melihat batu-batu yang terus berjatuhan di atas kepalanya, Bu Yuan Miseng tahu dalam benaknya bahwa gua itu akan runtuh sepenuhnya setelah beberapa saat. Yun Feng, tempat ini akan segera runtuh. Si Wen meraung sambil bertarung, menghindari ritme serangan 6 orang itu. Melihat batu-batu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah, Si Wen mengerutkan keningnya dengan keras. Yun Feng juga tahu dalam benaknya bahwa gua ini tidak akan bertahan lama. Mereka harus mundur dari sini. Lanyi, bersiaplah untuk mundur. Yun Feng meraung. Kulanyi, yang bertarung dengan Xuan Yi, tidak menjawab sama sekali.
Yun Feng menggigit bibirnya dengan keras dan berlari ke arah Kulanyi, ingin membawanya keluar dengan paksa. Kamu ingin pergi? Mustahil. Beberapa rantai hitam ditembakkan ke arah Yun Feng di kehampaan pada saat bersamaan. Yun Feng segera mengetuk tanah dan menghindar ke samping. Rantai itu dilempar turun dari langit satu demi satu, mengejar jejak Yun Feng. Mereka menghantam tanah tempat dia berjalan, menciptakan beberapa lubang yang dalam. Yun Feng secara naluriah menginjak penyok dan rantai di belakangnya datang lagi. Yun Feng segera mengelak. Pada saat yang sama, rantai itu menghantam penyok dengan keras. Dengan suara yang keras, tanah langsung retak karena penyok. Dalam beberapa detik, sebuah lubang hitam terbentuk dan kekuatan isap menerkam orang yang paling dekat dengannya seperti dua tangan besar. Apa? Yun Feng terkejut. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Sebuah kekuatan tak kasat mata mencengkeram tubuhnya seperti tangan besar dan menyeretnya menuju lubang hitam. Itu sangat cepat hingga membuat orang mendecakkan lidahnya. Dalam sekejap, Yun Feng telah sepenuhnya ditelan oleh lubang hitam. Xiao Feng Feng. Melihat adegan ini, Kulanyi tidak peduli. Dia berbalik dan mengejarnya, ingin melompat juga. Namun, Xuan Yi mengambil kesempatan ini untuk menyerang dengan niat membunuh di matanya. Menabrak. Rantai es biru tua langsung membuat Kulanyi menyimpang. Serangan diam-diam Xuan Yi meleset. Pada saat ini, kekuatan tak kasat mata lainnya meraih rantai hitam yang telah tertancap dan tersedot dengan kuat. Bayangan hitam di kehampaan juga ditelan oleh lubang hitam dalam sekejap. Keenam anggota jiwa darah terkejut melihat ini. Tuanku, orang yang tersedot adalah manusia terpendek, yang terkuat di antara jiwa darah. Menguasai. Keempat binatang ajaib yang dikontrak segera ingin kembali ke cincin kontrak tanpa ragu-ragu ketika mereka melihat ini. Tetapi ketika empat berkas cahaya memasuki pintu masuk gua, mereka langsung terpental. Sebuah kekuatan terus terkumpul di pintu masuk gua hitam, seolah menunggu untuk meletus. Si Wen segera mengangkat Yao Yao dan berteriak pada Kulanyi, Yun Feng akan baik-baik saja. Dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ayo pergi. Mata hitam Kulanyi menjadi gelap dan dia akan bergegas lagi tanpa ragu-ragu. Melihat itu, si Wen langsung mengumpat. Dia tidak peduli lagi tentang Kulanyi. Dia muncul dengan Yao Yao di pelukannya. Lepaskan saya, aku akan mencari Xiao Feng. Yao Yao meraung marah, tapi si Wen memeluknya erat-erat dan menolak melepaskannya. Ketika mereka keluar dari gua, mereka akan menghadapi gas panas mematikan yang memenuhi seluruh ruangan. Si Wen mengertakkan giginya dengan keras. Dia akan membiarkan Yao Yao aman meski dia harus mempertaruhkan nyawanya. Melihat Kulanyi bergegas lagi, Lan Yi segera mengepakkan sayapnya. Lei, saudari Hua, keluarlah dulu. Si Wen dan Yao Yao membutuhkanmu. Lei dan Sister Hua segera mengangguk dan keluar. Lan Yi bergegas ke Kulanyi dan mengulurkan tangannya untuk menariknya keluar dengan paksa. Sebagai binatang ajaib yang dikontrak, kami tidak bisa masuk dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Guru akan baik-baik saja. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, Istana Naga ada di sini. Perkataan Lan Yi tiba-tiba mengingatkan Kulanyi. Lan Yi mengepakkan sayap di punggungnya dengan keras. Jika sesuatu terjadi pada Anda, sesuatu akan terjadi pada guru. Otak Kulanyi sudah tenang. Lan Yi melepaskannya. Kulanyi melihat ke belakang dengan mata hitamnya dan bergegas keluar bersama Lan Yi tanpa menoleh ke belakang. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Bu Yuan Miseng meraung ke arah Xuan Yi dan berlari keluar bersamanya. Xuan Yi melihat ke dalam lubang hitam tak berdasar dan mata hitamnya sedikit menggelap. Dia berlari keluar bersama Bu Yuan Miseng. Keenam anggota jiwa darah melihat bahwa mereka tidak bisa melawan sama sekali. Tuan mereka telah tersedot. Seharusnya lebih dari cukup untuk berurusan dengan Yun Feng. Mereka berenam segera keluar dan bersiap untuk pergi, tetapi begitu mereka keluar dari gua, mereka disambut oleh kemarahan semua orang. Kekuatan yang terkumpul di pintu masuk gua akhirnya meledak. Ia bangkit dari pintu masuk gua dan langsung menghantam puncak gua. Dengan suara keras, gua itu runtuh. Bola gas putih panas melonjak ke kerikil dari sekitarnya, menutupi semua yang ada di dalam gua. Di bawah lapisan kabut putih, lubang hitam yang retak itu diam-diam menutup dan berubah menjadi tanah utuh lagi. Bab 1947, Api, 1. Pintu masuk gua telah menghilang. Setelah berurusan dengan 6 anggota jiwa darah sepenuhnya, 4 binatang ajaib Kulanyi,
Si Wen dan Yun Feng kembali ke gua aslinya. Gua itu telah runtuh seluruhnya dan pecahan batu hampir memenuhinya. Kulanyi mengayunkan tangannya dan melepaskan kekuatan mentalnya. Kerikil di pintu masuk gua semuanya terangkat, memperlihatkan tanah datar. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Wen terkejut. Melihat ke tanah yang utuh, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengerutkan keningnya dengan erat. Bisakah kita menghubunginya? Kami tidak bisa menghubunginya sama sekali. Hubungan kita dengan guru telah diputus secara paksa, atau dapat dikatakan diblokir sepenuhnya. Lan Yi berkata dengan murung sambil menatap lokasi lubang hitam dengan mata hijaunya. Lan Yi tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang. Dia mengepakkan sayapnya dengan keras dan dua angin kencang bertiup ke tanah, tetapi tidak ada reaksi di tanah datar. Brengsek, tidak bisakah kita memecahkannya? Lan Yi, yang selalu memiliki temperamen yang baik, mau tak mau merasa marah. Dia mengirim pesan telepati yang tak terhitung jumlahnya kepada Yun Feng, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, yang entah kenapa membuat Lan Yi sangat frustrasi. Kamu benar-benar tidak bisa memecahkannya. Lan Yi, minggir. Saya tidak percaya bahkan kilat pun tidak dapat menghancurkan tanah. Erlei mengangkat lengannya dan ular perak langsung melesat keluar, mengeluarkan suara di mana-mana. Wajah saudari Hua menjadi dingin. Dia segera melangkah maju dan menarik lengan Erlei ke belakang. Waria bodoh, apa yang sedang kamu lakukan? Erlei berteriak dengan marah sambil menatap Suster Hua dengan sedih dengan mata ungunya. Saudari Hua berkata dengan wajah dingin dan menawan, kami tidak dapat menghubungi Yun Feng kecil lagi. Lubang hitam itu tentu bukan tempat biasa. Kami bangkit kembali saat itu. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Erlei tercengang. Terus, jika saya tidak mencoba, bagaimana saya bisa menyerah? Wajah saudari Hua menjadi semakin dingin. Tanaman merambat hijau tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan mengikat lengan Erlei. Waria bodoh, beraninya kamu mengikatku. Mata Erlei menyemburkan api, sementara saudari Hua mencibir. Monster bodoh, aku sedang tidak mood untuk memedulikanmu. Bukankah seharusnya ada hal yang lebih penting untuk kita tangani saat ini? Jangan lupa mereka masih di sini. Tanaman merambat hijau menghantam samping dan dua sosok muncul dari samping. Bu Yuan Miseng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apa hubungan Yun Feng dengan kita? Desir, dua badai datang dan menerjang Bu Yuan Miseng dan Suan Yi tanpa ampun. Wajah tampan Lan Yi ditutupi lapisan dingin. Saya melihatnya dengan jelas saat itu. Suan Yi, kamu menyerang secara diam-diam. Meskipun kamu tidak bermaksud untuk memukul guru, kamu mengganggu pertarungannya dan menyebabkan dia jatuh ke dalam lubang hitam. Kulanyi mengerutkan kening dan terus menatap ke tanah. Apakah benar-benar mustahil untuk dipatahkan? Dia memutar pergelangan tangannya dan giok transmisi suara muncul. Tidak peduli berapa kali Kulanyi memanggil, tetap tidak ada jawaban dari Yun Feng. Kulanyi tidak peduli lagi jika Suan Yi menyerangnya secara diam-diam. Hatinya terikat pada keselamatan Yun Feng. Suan Yi mengangkat alisnya dan melihat beberapa binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng. Keempat binatang ajaib yang dikontrak meraung pada saat yang bersamaan. Selama Suan Yi bergerak, empat binatang ajaib yang dikontrak akan menyerangnya pada saat yang sama. Suan Yi terkekeh. Saya tidak bisa lepas dari kesalahan atas apa yang terjadi pada Nona Muda Yun. Namun, jika terjadi sesuatu padaku di sini, kalian berempat akan menimbulkan banyak masalah bagi Nona Muda Yun. Aliansi empat keluarga akan hancur karena tindakanmu dan usaha Nona Yun akan sia-sia. Cek, aku, cahaya ungu bersinar di mata Erlei. Lan Yi mengerutkan kening dan menatap Suan Yi dengan dingin dengan mata hijaunya. Dia benar, upaya guru tidak dapat dirusak oleh dorongan hati kita. Guru telah melakukan banyak upaya untuk aliansi keempat keluarga. Kita tidak boleh membiarkan usaha guru sia-sia. Tetapi, Erlei mengangkat alisnya yang tebal. Saudari Hua berkata, monster, pria tampan itu benar. Sekalipun kita tidak sabar untuk membunuhnya, kita tidak bisa melakukan tindakan gegabah. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari keluarga Suan. Jika dia mati, itu tidak akan ada gunanya bagi guru. Pada akhirnya, Erlei hanya bisa mendengus dingin dan melepaskan tangan Lan Yi dengan keras, tidak mengatakan apapun lagi. Saya tidak percaya Xiao Feng tidak bisa keluar. Yao Yao yang selama ini berada dalam pelukan Si Wen meronta dan ingin melompat turun.
Mata biru Si Wen menjadi gelap dan dia mengencangkan lengannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yao Yao memperlihatkan giginya yang tajam dan menggigit lengan Si Wen. Si Wen kesakitan. Yao Yao langsung melompat turun dan ingin berlari, tapi Kulanyi menghentikannya. Saudara Lan Yi, kamu juga menghentikanku. Yao Yao bingung. Kulanyi mengerucutkan bibirnya. Dewa tahu bahwa jika dia bisa menghancurkan tempat terkutuk ini, dia akan menjadi orang pertama yang menyerang. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi memang tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Saya mencobanya saat itu. Tanah sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Bagaimana pintu masuk kuburan naga bisa dibuka dengan begitu mudah? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Feng sendirian. Yao Yao mengangkat kepalanya dengan cemas. Kulanyi menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang bisa kami lakukan adalah menunggu di sini, kata Xuan Yi. Bu Yuan Miseng langsung berseru setelah mendengar itu. Apakah kamu bercanda? Kami masih mengikuti mereka sekarang. Blood Souls mengincar mereka. Apakah kamu masih ingin terlibat dalam hal ini? Aliansi 4 keluarga. Apakah menurutmu keluarga Bu Yuan bisa melarikan diri? Kulanyi mengangkat alisnya dengan dingin. Bu Yuan Miseng tiba-tiba terlihat murung. Xuan Yi terkekeh. Memang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pembangkit tenaga jiwa darah masuk bersama Nona Muda Yun, tetapi hasilnya masih belum diketahui. Kami berjaga di sini untuk berjaga-jaga. Kulanyi mengerutkan bibirnya dengan dingin. Kami akan menyelesaikan masalah di antara kami nanti. Saya ingat dengan sangat jelas apa yang Anda lakukan terhadap saya. Xuan Yi mengerutkan bibirnya. Tentu, tapi mari kita fokus pada gambaran besarnya untuk saat ini. Bu Yuan Miseng benar-benar merasa otak Xuan Yi rusak, namun sulit baginya untuk meninggalkan retakan besar tanpa Xuan Yi. Meskipun dia tidak akan mati, dia harus melepaskan lapisan kulitnya jika ingin keluar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah terus tinggal di sini bersama Xuan Yi, yang otaknya rusak. Xiao Feng akan baik-baik saja, kan? Yao Yao bergumam cemas. Si Wen berjalan mendekat dan menyentuh bagian atas kepala Yao Yao dengan lembut. Dia akan baik-baik saja. Apakah kamu tidak tahu kemampuannya? Xiao Feng menghindari bahaya setiap saat. Yao Yao mengangguk setuju dengan tekad di mata birunya. Kulanyi terkekeh. Itu benar. Kali ini tidak terkecuali. Kita harus percaya padanya. Dia adalah Yun Feng. Babak 1948, Api, 2. Pi. Kekuatan tak kasat mata terus-menerus menarik tubuh Yun Feng ke bawah. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan kekuatan itu menyeretnya ke bawah dan tidak tahu kemana dia pergi. Desir. Suara rantai hitam terdengar lagi. Hati Yun Feng tenggelam. Jadi, pembangkit tenaga listrik jiwa darah juga masuk. Yun Feng ingin menjauh, tetapi kekuatan tak terlihat menarik anggota tubuhnya dengan kuat. Yun Feng hanya bisa memiringkan kepalanya dengan keras. Rantai itu menyapu wajahnya dan langsung menimbulkan rasa sakit yang menyengat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara serak bergema di udara saat rantai hitam menyebar dari belakang. Oh tidak, hati Yun Feng tenggelam. Gerakannya sangat dibatasi dan dia hanya bisa mengelak dengan panik. Pembangkit tenaga jiwa darah ada di belakangnya. Tidak diragukan lagi ini adalah menghadapi musuh di punggungnya. Dia bisa membunuhnya kapan saja. Istana Naga. Kilatan cahaya melintas di benak Yun Feng. Itu. Istana Naga, yang hampir dia lupakan, tiba-tiba muncul. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memutar pergelangan tangannya sedikit dan liontin giok berbentuk naga muncul. Yun Feng memasukkan kesadarannya ke dalamnya dan liontin giok berbentuk naga tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Namun, itu sama sekali tidak mengirim Yun Feng ke Istana Naga seperti biasanya. Sebaliknya, ia melesat lurus ke depan. Itu menjadi cahaya yang menyilaukan di kegelapan kehampaan. Situasi yang tiba-tiba ini di luar dugaan Yun Feng. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya menerpa kegelapan di kehampaan. Cahaya itu melintas seperti bintang jatuh dan sepenuhnya ditelan oleh kegelapan di kehampaan. Serangan dari pembangkit tenaga listrik jiwa darah di belakangnya juga melambat, seolah-olah mereka terkejut dengan situasi yang tiba-tiba ini. Yun Feng mengambil kesempatan ini untuk mengaktifkan Istana Naga untuk kedua kalinya, tetapi tidak peduli apa yang dilakukan Yun Feng, liontin giok berbentuk naga tidak bereaksi lagi. Dia tidak bisa memasuki Istana Naga.
Hati Yun Feng tenggelam. Dia segera menyingkirkan liontin giok berbentuk naga dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam pikirannya. Dia tidak menyangka kecelakaan akan terjadi lagi. Kegelapan di kehampaan di sekelilingnya langsung hancur. Cahaya menyilaukan segera masuk ke mata Yun Feng, begitu menyilaukan hingga dia hanya bisa menutup matanya. Cahayanya semakin kuat dan terus berkedip dengan ganas. Yun Feng menutup matanya untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan membukanya. Saat pupil matanya beradaptasi dengan cahaya yang kuat, dia akhirnya melihat benda di depannya dengan jelas. 9 naga raksasa itu berputar-putar di kedua sisi pintu besar. Cahaya menyilaukan terpancar dari tubuh 9 naga raksasa. 9 naga raksasa. Yun Feng kaget. Dia memusatkan pandangannya pada 9 naga emas yang terus berputar. Tubuh mereka hampir transparan dan tidak nyata. Ini adalah kuburan para naga. Apakah ke-9 naga emas ini adalah penjaga tempat ini? Apa? Pada saat ini, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyeret Yun Feng ke depan, langsung menuju pintu besar. Yun Feng, yang tidak berdaya untuk melawan, diseret dengan cepat menuju pintu raksasa. Di saat yang sama, 9 naga yang semula berputar-putar langsung membuang muka dan mengunci mata besar mereka pada Yun Feng. Hati Yun Feng tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah suara kuno terdengar di udara. Siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Suara ini langsung memasuki hati Yun Feng dari kehampaan, membuat jiwa Yun Feng bergetar hebat. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyeretnya ke depan dengan cepat. 9 naga raksasa telah mengeluarkan raungan naga yang marah. Selama mereka memperlakukan Yun Feng sebagai pelanggar, dia pasti akan mati. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan 9 naga? Yun Feng menggigit bibirnya dengan keras dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya untuk membebaskan diri, tetapi kekuatan tak terlihat itu sangat kuat. Itu tidak memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali dan menyeretnya semakin dekat ke pintu. 9 naga raksasa itu berputar dan mengubah tubuh mereka, menuju Yun Feng. Pembangkit tenaga listrik jiwa darah yang mengikuti di belakang mau tak mau merasa terkejut ketika melihat pemandangan ini. 9 naga raksasa. Tempat macam apa ini? Mengapa ada naga yang menjaganya? Melihat 9 naga raksasa semuanya mengincar Yun Feng, pembangkit tenaga listrik jiwa darah tersenyum jahat. Jika dia bisa menggunakan 9 naga raksasa ini untuk membunuh Yun Feng, dia akan bisa melakukan semuanya dengan mudah. Hehe, itu yang terbaik. Melihat ke-9 naga itu berlari ke arahnya, dia mungkin akan tercabik-cabik oleh gigi tajam dan cakar naga itu pada detik berikutnya. Yun Feng mengertakkan giginya dengan keras dan 9 naga raksasa meraung karena amarah para naga, membuat gendang telinga Yun Feng sangat sakit. Dia memutar pergelangan tangannya dan sebotol kecil cairan emas muncul. Yun Feng membuka botol itu dengan jarinya dan memutar pergelangan tangannya. Cairan emas di dalam botol langsung mengalir dan mengalir di telapak tangannya. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat telah bergegas menuju pintu raksasa bersama Yun Feng. 9 naga raksasa itu meraung dan berkumpul. Yun Feng mengepalkan tinjunya dan meraih darah emas itu dengan kuat. Melihat ke pintu raksasa di depannya, dia menyadari bahwa kekuatan tak kasat mata langsung menghilang. Yun Feng meraung dan mengangkat tangannya, menamparkan pintu raksasa itu dengan keras. Sebuah cetakan tangan emas mendarat di pintu raksasa dan sisa cairan emas perlahan-lahan meluncur ke bawah di sepanjang cetakan tangan itu. 9 naga raksasa itu mengaum ke langit dan langsung menghilang. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di pintu raksasa di depan Yun Feng dan cahaya yang lebih menyilaukan keluar dari dalam. Dalam sekejap, itu terbuka sepenuhnya. Fiuh! Kekuatan tak terlihat lainnya langsung menyelimuti tubuh Yun Feng dan menyedot seluruh tubuhnya ke dalam pintu raksasa. Menabrak. Sebuah rantai langsung datang dan melilit tubuh Yun Feng di saat-saat terakhir. Yun Feng menoleh ke belakang dan melihat bahwa mata pembangkit tenaga listrik jiwa darah sedikit merah. Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Yun Feng. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi di saat berikutnya, seluruh tubuhnya terseret, termasuk rantai hitam di sekelilingnya dan pembangkit tenaga listrik jiwa darah yang memegang rantai itu. Kedua sosok itu tersedot pada saat yang sama dan pintu besar itu langsung tertutup. Setelah suara keras, 9 naga raksasa itu muncul kembali. Kemudian, cahaya itu perlahan memudar dan kembali menjadi kegelapan. Bang! Dia akhirnya menginjak tanah yang kokoh dan kekuatan tak terlihat yang secara paksa membawanya ke sini menghilang seperti angin.
Sebelum Yun Feng melakukan apapun, rantai hitam di tubuhnya tiba-tiba menegang. Menabrak. Rantai itu sedikit bergetar. Pria itu menatap Yun Feng dengan kegilaan dan kegembiraan di matanya. Dia memegang salah satu ujung rantai hitam di tangannya dan menariknya dengan kuat. Saya akhirnya tidak menyia-nyiakan kekuatan saya. Aku menangkapmu. Rantai hitam langsung mengencang di sekitar tubuh Yun Feng dan rasa sakit yang tak tertahankan datang. Meskipun fisik Yun Feng sebanding dengan seorang pejuang, rasa sakit di tubuhnya masih tak tertahankan. Dia mengertakkan giginya dengan keras dan diam-diam mengubah auranya. Pupil hitam murninya tiba-tiba berubah menjadi garis vertikal dan aura binatang ajaib menyebar dari tubuh Yun Feng. Merasakan perlawanan yang jelas, pembangkit tenaga listrik jiwa darah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya. Menyadari perubahan Yun Feng, dia tiba-tiba tersenyum. Hehe, terlalu banyak hal dalam dirimu yang menarik jiwa darah. Sang guru jiwa pernah berkata bahwa sayang sekali membiarkanmu mati. Itu benar. Babak 1949, Api 3. Jiwa darah tidak akan mendapatkan apapun dariku bahkan jika aku mati. Yun Feng berkata dengan suara rendah. Tangannya segera berubah dan aura binatang ajaib di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia akan memutuskan rantainya. Hahaha, jangan buang waktumu. Anda tidak dapat melepaskan diri dari rantai saya sama sekali. Blood Souls mengencangkan cengkeramannya dan mengerahkan kekuatan. Sebuah kekuatan menghantam tubuh Yun Feng dan rasa sakitnya tak tertahankan. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Beberapa luka terjadi di tubuh Yun Feng karena rantai. Darah membasahi dan bercampur dengan sisa darah naga emas di tangannya, menyatu ke dalam tanah setetes demi setetes. Dia ditahan oleh kekuatan tak terlihat sebelumnya dan Yun Feng kehilangan kesempatan untuk melawan. Pembangkit tenaga jiwa darah berhasil. Kalau tidak, Yun Feng tidak akan tertangkap dengan mudah. Akan lebih berharga jika menangkapmu hidup-hidup. Saya yakin Master Jiwa akan lebih puas. Setelah mengatakan itu, pembangkit tenaga listrik jiwa darah melihat sekeliling terlebih dahulu. Ini, sepertinya adalah tempat pemakaman beberapa binatang ajaib. Yun Feng melihat sekelilingnya. Ada kerangka besar yang setengah terkubur di tanah dimanapun dia melihatnya. Ukurannya sangat besar. Meskipun hanya kerangkanya yang tersisa, dia bisa menebak betapa kuatnya binatang ajaib ketika mereka dilahirkan. Ini adalah kuburan para naga, jadi yang dikuburkan di sini pastinya semuanya naga. Bagaimana tepatnya kita bisa keluar? Pakar jiwa darah itu mengutuk pelan. Dia mencoba pergi dengan menggunakan celah spasial, tetapi dia tidak berhasil. Yun Feng tetap diam. Sangat sulit baginya untuk melarikan diri sekarang karena dia tertahan. Sekarang pembangkit tenaga listrik jiwa darah ingin membuatnya tetap hidup, dia mungkin juga memikirkan bagaimana menemukan peluang selanjutnya. Pembangkit tenaga jiwa darah mencoba beberapa kali, tetapi semuanya gagal. Koneksi spasial tidak dapat dibangun sama sekali di sini dan bahkan kekuatan ruang pun tidak berguna. Yun Feng, di mana sebenarnya tempat ini? Pembangkit tenaga jiwa darah menariknya dengan ganas. Yun Feng hanya merasakan gelombang rasa sakit lagi. Dia mengerutkan bibirnya dengan lembut. Yun Feng mencibir. Mengapa? Tidak bisakah kita keluar? Blood Souls perlahan menyipitkan mata hitamnya dan mengepalkan tinjunya. Jangan mengira aku benar-benar akan membiarkanmu hidup hanya karena aku bilang begitu. Meskipun kami akan menderita kerugian saat kamu mati, barang-barang yang kamu miliki sudah cukup untuk menebus semuanya. Yun Feng mengangkat alisnya. Jika itu masalahnya, ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk membunuhku. Wajah pembangkit tenaga listrik jiwa darah tiba-tiba menjadi gelap. Jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Yun Feng mencibir. Jika kamu tidak membunuhku sekarang, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Pembangkit tenaga jiwa darah menyipitkan matanya sepenuhnya. Api amarah berkobar di dadanya. Dia tiba-tiba tertawa dan mengerahkan kekuatan di tangannya. Aku akan menyiksamu sebelum kamu mati. Kamu terlalu merusak bisnis Blood Souls. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat. Rasa sakit datang dan ada lebih banyak luka di tubuhnya dalam sekejap. Darah langsung membasahi pakaian Yun Feng di tubuhnya. Wajah Yun Feng juga sangat pucat. Dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tidak menangis kesakitan. Melihat Yun Feng seperti ini, pembangkit tenaga listrik jiwa darah tentu saja tidak menunjukkan belas kasihan.
Kekuatan terus-menerus datang dan kekuatan itu seperti duri tajam, menembus sepenuhnya ke tubuh Yun Feng. Yun Feng merasa tubuhnya seperti sarang lebah, berlubang. Namun, meski begitu, dia tetap berdiri di sana dengan bangga. Darah menetes ke tanah dan keringat bercampur darah. Hanya ada darah di udara. Pembangkit tenaga jiwa darah tampak gila. Dia sangat senang menyiksa Yun Feng. Yun Feng mencibir dalam pikirannya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Perasaan apa ini? Yun Feng bingung, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Rasa sedikit panas mulai menyebar dari telapak kakinya dan rasa panas yang meningkat sepertinya menyebar dari tanah, perlahan naik ke atas. Suhu menjadi panas. Itulah kesan pertama Yun Feng. Suhu berubah secara halus. Udara panas terus berputar di udara dan naik perlahan seiring suhu. Yun Feng berdiri di sana tanpa ekspresi dan merasakan semuanya dengan cermat. Sebuah pemikiran terbentuk di benaknya. Pembangkit tenaga jiwa darah benar-benar tenggelam dalam menyiksa Yun Feng. Menurutnya, dia harus menyiksa Yun Feng, duri terbesar di sisi jiwa darah, sampai berharap dia mati. Menahan rasa sakit, Yun Feng mengertakkan gigi dan mengalihkan perhatiannya dari perubahan aneh ini. Dia memandang ke tanah dengan mata hitamnya dan tiba-tiba menemukan banyak retakan kecil di tanah. Tampaknya ada api samar yang berkilauan di balik retakan. Ia terus-menerus berenang. Dengan kata lain, sebuah benda dengan suhu tinggi di bawah tanah sedang berkeliaran di bawah tanah saat ini. Mata Yun Feng menjadi gelap saat dia melihat retakan kecil di tanah. Karena apa yang dia pikirkan saat itu, Yun Feng mengamati lebih cermat. Matanya berkilauan. Seperti yang dia duga, suhu tinggi terus mengalir. Apakah itu benih elemen api? Sudah waktunya. Pembangkit tenaga jiwa darah bergumam ketika niat membunuh melintas di matanya. Yun Feng mengerutkan kening. Dia akan menyerang. Jubah hitam dengan pola merah gelap tiba-tiba terangkat dan beberapa rantai hitam keluar dari tubuh pembangkit tenaga jiwa darah. Mereka langsung berubah menjadi beberapa pedang tajam hitam di udara dan semuanya mengarah ke Yun Feng. Yun Feng akan menghadapi ribuan pedang dalam satu serangan. Jangan khawatir. Jiwa darah akan memanfaatkan jiwamu dengan baik. Pakar jiwa darah itu tertawa aneh. Dia mengangkat lengannya dan kemudian membantingnya dengan keras. Matilah, Yun Feng. Desir, desir, desir. 10.000 anak panah ditembakkan pada saat bersamaan. Yun Feng tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Namun, pada saat ini, ledakan. Tiba-tiba, gelombang panas melonjak keluar dari tanah, menghempaskan pedang hitam seperti lava tak terlihat dan langsung melelehkan rantai hitam di tubuh Yun Feng. Apa? Pembangkit tenaga jiwa darah panik dengan perubahan mendadak ini. Melihat Yun Feng melepaskan diri dari rantai, dia segera mengayunkan tangannya dan rantai hitam itu bergerak pada saat yang bersamaan. Namun, sulit untuk menjebak Yun Feng lagi. Desir, desir, desir. Tubuhnya yang berlumuran darah dan luka bergerak cepat. Elemen angin segera menguatkan tubuhnya. Yun Feng benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menembus bayangan hitam tak berujung. Setiap kali dia menginjak tanah, Yun Feng dengan jelas akan merasakan gelombang energi panas di bawah tanah akan dengan cepat mengalir di bawah kakinya. Energi elemen api mengejarnya. Yun Feng bingung, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Rantai yang memenuhi langit bagaikan ular panjang, berjuang untuk membungkus tubuhnya. Jika dia terjerat lagi, dia pasti akan mati. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pembangkit tenaga jiwa darah meraung sembarangan dengan suara yang sangat serak. Dia menatap Yun Feng, yang sedang menghindar, dengan matanya yang sedikit merah. Rantai hitam mengejarnya tanpa henti, tidak melepaskan apapun. Ini bukanlah cara untuk melarikan diri. Ujung kaki Yun Feng kembali mendarat di tanah dan energi elemen api dengan cepat melonjak kembali ke kakinya. Aliran panas hendak naik ke sepanjang kakinya, tetapi ketika gelombang serangan lain datang, Yun Feng hanya bisa melompat lagi. Mengapa energi elemen api mengejarnya? Yun Feng mengerutkan kening. Dia jelas merasakan energi elemen api mencoba memasuki tubuhnya saat itu. Apakah energi elemen api begitu abnormal karena Yun Feng tiba-tiba berhenti dan berdiri di sana dengan mantap. Energi elemen api dengan cepat melonjak, mulai dari dasar kakinya, naik ke atas tubuhnya dan melonjak ke dalam tubuhnya. Yun Feng tersenyum. Setelah energi elemen api melonjak ke dalam tubuhnya, semuanya diserap ke dalam ruang tempat dia menyimpan cincin api kontrak. Api kecil, itu pasti api kecil.
Jika benih elemen api benar-benar disimpan di sini, bagaimana api kecil bisa melepaskan energi elemen api tersebut? Sudah waktunya bagi orang yang tertidur untuk bangun. Kamu tidak mengelak lagi. Pembangkit tenaga jiwa darah mencibir dan rantai hitam langsung datang. Perisai bumi. Yun Feng berteriak dengan marah saat pertahanan elemen tanah emas menyelimuti Yun Feng dengan kuat. Rantai hitam menghantam pertahanan, mengeluarkan suara yang membosankan. Pembangkit tenaga jiwa darah tertawa dan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Rantai hitam itu menyerang lagi dengan ganas dan Earth Shield langsung runtuh. Yun Feng masih berdiri di sana dengan wajah muram, yang mengejutkan pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Kamu tahu, tidak ada gunanya bersembunyi. Yun Feng mengerutkan kening. Apa yang bisa dia lakukan saat ini adalah berdiri di tempatnya dan membiarkan api kecil menyerap lebih banyak energi elemen api. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dalam prosesnya. Semakin banyak energi elemen api yang diserapnya, semakin besar kemungkinan api kecil bisa bangun. Berdengung. Gelombang energi tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuh Yun Feng. Mata Yun Feng penuh dengan keterkejutan. Irama seperti itu datang dari kekuatan elemen api yang sudah lama tidak dia sentuh. Api kecil akan segera bangun. Dengungan. Saat energi elemen api terus melonjak, suara resonansi menjadi semakin kuat. Yun Feng menunggu dengan sabar. Hahaha. Tanpa binatang ajaib terkontrak Anda hanyalah anak panah di akhir penerbangannya. Tidak peduli bagaimana kamu melawan, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Pakar jiwa darah itu tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya. Jubah hitamnya berkibar meski tidak ada angin dan tiba-tiba terangkat. Beberapa rantai muncul lagi. Yun Feng terkekeh dengan rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Dia mengangkat mata hitamnya dan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bibir merahnya melengkung dan dia memutar tangannya yang berdarah dengan lembut. Bola api yang menyilaukan dan menghanguskan melompat ke atasnya. Saya tidak memiliki binatang ajaib yang dikontrak. Dia berbisik ketika lekukan bibir merahnya menjadi semakin dingin. Raungan binatang buas bergema di kehampaan. Mengaum. Api panas langsung keluar dari tubuh Yun Feng dengan suhu yang sangat tinggi. Tubuhnya dikelilingi oleh api. Sepasang mata binatang, yang hitam seperti malam, berkilauan. Babak 1950, Serigala Awan Api, 1. Elemen api, pupil dari pembangkit tenaga jiwa darah tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit. Lalu, dia mencibir. Kamu adalah penyihir 5 elemen. Ada 4 orang di luar. Aku lupa kamu masih punya 1 lagi. Namun, bahkan jika kamu memiliki binatang ajaib terkontrak di tanganmu, kamu tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Pembangkit tenaga jiwa darah tertawa terbahak-bahak. Mata hitamnya berkilauan dengan sedikit kegilaan saat dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Sebuah rantai hitam setebal ular piton dipegang di tangannya dan rantai itu perlahan bergerak seolah-olah hidup. Desir, sepasang sayap hitam tiba-tiba muncul di api yang membakar. Mereka tidak lagi sekecil dan seindah sebelumnya. Ini adalah sepasang sayap besar. Warnanya hitam seperti beludru dan ada nyala api merah yang membubung di atasnya. Elemen gelap. Pembangkit tenaga jiwa darah akhirnya tampak terkejut. Dia menatap sayap yang muncul di api dengan mata hitamnya. Elemen api dan elemen kegelapan, binatang ajaib yang bermutasi. Yun Feng melihat sepasang sayap hitam di dalam api dan juga sangat terkejut dalam pikirannya. Dulu dia sudah terbiasa dengan sayap kecil di punggung api kecil, tapi sekarang sayap-sayap itu sepertinya sudah dewasa. Terlahir kembali dalam api memang sangat berbeda. Api kecil, kamu akhirnya bangun. Kata Yun Feng sambil tersenyum. Dia sangat bersyukur dalam pikirannya. Api masih menyala. Serigala awan api memutar mata hitamnya sedikit. Tuan, saya kembali. Yun Feng sedikit terkejut. Suara api kecil telah berubah. Itu menjadi dingin dan hampir tidak berperasaan. Kemarahan dan ketulusan sebelumnya telah hilang dan kepribadiannya telah berubah total seiring dengan kelahirannya kembali. Yun Feng terdiam beberapa saat. Senang sekali kamu kembali. Api di sekitar Fire Cloud Wolf masih menyala. Beberapa benang merah tersebar di tanah tempat keempat cakarnya mendarat, seperti kapiler kecil. Yun Feng berkata secara telepati, api kecil, samar-samar aku merasakan sumber panas bergerak di bawah tanah. Itu benar. Saat saya berada di cincin kontrak, saya juga merasakan pergerakan di bawah tanah.
Berkat energi elemen api di bawah tanah, saya bangun begitu cepat. Kata-kata tenang Little Fire yang luar biasa muncul di benak Yun Feng. Yun Feng melanjutkan, benih elemen api kemungkinan besar ada di sini. Tuan benar, tapi kita harus berurusan dengan orang dari jiwa darah ini terlebih dahulu. Yun Feng mengerutkan kening. Meskipun kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Dewa, pembangkit tenaga listrik jiwa darah di depannya juga berada di tingkat Kaisar Dewa. Dia bahkan sedikit lebih kuat darinya. Meskipun api kecil telah bangkit, peluangnya untuk menang tidak besar. Desir, sumber panas di bawah tanah berenang lagi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, seperti binatang buas yang berenang di dalam sangkar, penuh amarah. Itu bergerak lagi. Yun Feng merenung dalam pikirannya. Apa sebenarnya yang berenang di bawah tanah? Mengaum. Serigala awan api meraung ketika tubuhnya yang terbungkus api melompat dari tanah. Tiba-tiba ia melebarkan sayap hitamnya dan hujan api keluar dari sayapnya. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan tubuhnya dengan cepat meninggalkan tempatnya. Dia membalik tangannya dan kekuatan mentalnya melonjak dengan ganas, bergegas menuju pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Menabrak. Rantai yang setebal ular piton menyebar di udara dan menggelinding menuju api kecil seperti ular. Mata binatangnya, yang hitam seperti malam, berkilauan dan cakar besar menamparkan udara dengan keras dengan api yang membara. Ular api merah membentangkan rantai dan langsung menerkam jubah hitam jiwa darah. Jiwa darah mendengus. Sebuah lengan kurus dan putih keluar dari jubah hitamnya dan bola api hitam melesat keluar dari telapak tangannya, langsung menelan api merah. Bang! Kekuatan mental Yun Feng datang dari udara. Jubah hitamnya terangkat dan kekuatan tak kasat mata langsung menghadapinya. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara dan hancur. Mengaum. Api yang menghanguskan datang begitu saja. Serigala awan api sangat cepat. Ia langsung melewati rantai hitam dan membuka mulutnya untuk menggigit. Tubuh jiwa darah melintas. Mulut serigala api kecil meleset, tapi ia mengangkat cakarnya yang tajam. Separuh jubah hitamnya dirobek paksa oleh api kecil. Meninggal dunia, sepotong besar kain hitam perlahan mendarat di tanah. Pembangkit tenaga jiwa darah melangkah ke udara dengan wajah muram dan menatap Yun Feng dan serigala awan api dengan tegas. Dia menunduk dan melihat jubahnya yang sudah robek. Tubuh kurusnya tidak diragukan lagi terlihat. Benar saja, setiap orang yang bergabung dengan Blood Souls mengalami tekanan yang sangat besar pada tubuh mereka. Yun Feng memandangi tubuh berjubah hitam. Beberapa bagian tubuhnya bahkan tidak ada. Jiwa darah menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, atau mereka tidak akan membayar harga yang mahal. Sepertinya akan sangat sulit menghabisimu jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Pembangkit tenaga jiwa darah tersenyum sinis dan perlahan mengangkat kedua lengan kurusnya. Yun Feng melihatnya dengan sangat jelas kali ini. Sesuatu terus-menerus menggeliat di tubuh kurus itu. Seketika, rantai hitam keluar dari tubuh ini dan salah satu ujung rantai itu sepenuhnya dimasukkan ke dalam tanah. Seketika, jaring hitam besar terbentuk. Desir, kabut hitam keluar dari rantai dan mengisi semua celah di antara rantai. Jaring hitam besar menyelimuti kepala Yun Feng, dan pembangkit tenaga listrik jiwa darah menempel di jaring ini seperti laba-laba yang layu. Kami sudah memasang jaring untuk menangkap mangsanya. Mari kita lihat bagaimana kamu, sang mangsa, melarikan diri. Tuan, berhati-hatilah dengan elemen gelap ini. Api kecil kembali ke sisi Yun Feng. Yun Feng mengerutkan kening. Domain luar angkasa saat ini sepenuhnya dibatasi. Unsur gelap di jaring itu seperti lendir di jaring laba-laba. Ruangnya telah dibatasi sepenuhnya. Yun Feng berbisik. Dia tidak bisa menyerang sembarangan, atau, jika dia gagal, dia akan mati selamanya. Elemen gelap ini terlihat sangat aneh. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Api kecil memandangi jaring laba-laba yang memenuhi langit dan anggota jiwa darah yang menjijikkan itu seperti laba-laba dengan ganas. Yun Feng tetap diam dan rasa panas di bawah kakinya muncul lagi. Yun Feng melihat ke tanah dengan mata hitamnya dan perlahan menyempitkannya. Meskipun dia menutup kekosongan, ruang di bawah kakinya tetap bebas. Yun Feng berbisik. Mata hitam api kecil berkilauan. Tuan, maksudmu? Karena situasinya sudah menjadi seperti ini, kita hanya dapat menggunakan kekuatan lain untuk mengacaukan situasi. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan menamparkan tanah dengan keras dengan tangannya.
Api kecil mengikuti gerakan Yun Feng dan menamparkan tanah dengan keras menggunakan cakarnya yang tajam. Nyala api bercampur dengan suhu tinggi dan kekuatan mental ganas yang dilepaskan Yun Feng mengalir ke tanah. Ledakan. Api merah langsung menyinari retakan kecil di tanah. Mereka memanjang dari kaki Yun Feng dan api kecil ke segala arah, seperti magma yang meletus dari gunung berapi. Di bawah pengaruh kekuatan ini, tanah yang sudah retak tiba-tiba mengendur dan akan naik. Babak 1951, Serigala Awan Api, 2. Apa? Pakar jiwa darah yang berdiri di udara mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut saat melihat pemandangan ini. Lalu, dia menyipitkan matanya dengan tajam. Apa yang Yun Feng coba lakukan? Merasakan kekuatan elemen yang melonjak gila-gilaan di bawah tanah, Yun Feng segera menamparkan lagi. Kekuatan mentalnya langsung turun ke tanah lagi, bersumpah untuk mie benda di bawah tanah. Boom, boom, boom. Api merah terus memancar keluar dari tanah. Tanah langsung terhempas oleh kekuatan besar dan hancur. Batuan beterbangan ke langit dan jatuh lagi. Sosok merah menyala muncul dari tanah dan gelombang panas serta suhu tinggi datang tepat ke arah mereka. Yun Feng dan Little Fire segera melintas dan menghindar. Pembangkit tenaga jiwa darah dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Sebelum dia bisa melakukan apapun, jaring hitam besar yang dia buat telah dipatahkan oleh sosok merah yang keluar. Apa itu? Little Fire mengangkat kepalanya dengan keterkejutan di mata hitamnya. Yun Feng juga mengangkat mata hitamnya. Kemerahan yang menyilaukan memenuhi seluruh penglihatannya. Pada pandangan pertama, itu seperti matahari merah yang indah. Gelombang panas yang bergulung bercampur di udara, seolah-olah akan membakar seluruh kehampaan sepenuhnya. Yun Feng hanya merasakan keringat sudah muncul di tubuhnya dalam sekejap. Rasa panas muncul dari permukaan kulitnya. Mulutnya kering dan bahkan rambutnya serasa terbakar dalam sekejap. Energi api yang kuat. Api kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Bahkan aku tidak tahan lagi. Yun Feng diam-diam mengertakkan giginya. Konsentrasi energi elemen api yang begitu tinggi memang membuatnya hampir tidak tahan. Berada dalam gelombang panas selama 1 detik lagi, seluruh tubuhnya akan terbakar habis. Ladang air. Dengan raungan marah, Yun Feng mengangkat lengannya. Elemen air dingin menyelimuti api kecil dan Yun Feng sepenuhnya. Meski dia diisolasi oleh elemen air, dia masih bisa merasakan panasnya dengan jelas. Yun Feng melihat ujung bajunya. Sudah ada bekas terbakar di sana. Elemen api sudah sangat kuat. Dalam kehampaan, sosok merah menyala berputar-putar di udara. Suhu yang sangat panas membuat penglihatannya sangat kabur. Kelopak mata Yun Feng terasa panas. Dia membuka matanya dan akhirnya melihat benda apa yang ada di kehampaan itu. Itu adalah naga merah menyala. Tubuhnya hampir terbuat dari api. Lapisan api menyelimuti tubuhnya dan lintasan api yang jelas terlihat setiap kali ia bergerak. Naga, ini adalah kuburan para naga. Masih ada naga kuno yang hidup di bawah tanah. Desir, desir, desir. Rantai hitam di udara semuanya disingkirkan. Meskipun tubuh pembangkit tenaga jiwa darah terbungkus dalam elemen gelap, panas terik telah membakar kulitnya. Beberapa tanda merah langsung muncul di tubuh kurusnya karena suhu yang tinggi. Tidak ada rasa sakit sama sekali di wajah pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Naga api itu perlahan mengayunkan ekornya ke udara. Tubuhnya yang tembus cahaya dipenuhi api dan cakarnya yang tajam juga ternoda oleh api yang membakar. Mata naganya yang benar-benar merah menatap Yun Feng dan jiwa darah dari langit dan tidak melakukan apapun. Tuan, lihat, benda yang ada di mulut naga ini. Mata serigala Little Fire memancarkan cahaya yang kuat. Yun Feng mengikuti petunjuk Little Fire dan menoleh. Dia bisa dengan jelas melihat manik merah bulat di mulut naga tembus pandang itu. Lapisan api menyala di sekitar manik itu. Benih elemen api. Tanpa menebak-nebak, Yun Feng langsung yakin bahwa manik merah menyala itu adalah benih elemen api. Benih elemen api, hahaha. Itu pasti benih elemen api. Suara pembangkit tenaga listrik jiwa darah datang dari samping dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Hati Yun Feng tenggelam. Benar saja, tujuan jiwa darah juga adalah benih elemen. Dia tidak bisa membiarkan benih elemen api jatuh ke tangan jiwa darah. Pikiran ini terlintas di benak Yun Feng. Api kecil, serang. Mengaum. Maumu. Serigala awan api meraung dan tiba-tiba membuka mulutnya.
Bola api yang membakar dengan cepat terbentuk di mulutnya. Ledakan. Itu ditembakkan. Yun Feng, sebaliknya, menggenggam tangannya dengan kuat dan perpaduan elemen langsung selesai. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan fusi elemen saat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengambil nyawanya, dia harus menyakitinya. Dia tidak bisa memberikan kesempatan apapun kepada jiwa darah. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan perpaduan elemen langsung menuju ke pembangkit tenaga jiwa darah. Bola energi elemen api Little Fire kemudian tiba. Kedua kekuatan konsentrasi tinggi keduanya bergegas menuju pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah pucat pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Dia membalik tangannya dan memegang sesuatu di tangannya, langsung menghancurkannya. Berdengung. Sebuah ruang besar berguncang. Yun Feng dan api kecil mau tidak mau mundur beberapa langkah dari fluktuasi. Kekuatan macam apa itu? Yun Feng terkejut. Meski begitu, dia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menyerang. Meledak. Dengan teriakan yang dalam, energi fusi elemen langsung meledak. Namun, apa yang Yun Feng tidak duga adalah energi yang lebih kuat sepenuhnya menyelimuti kekuatan fusi elemennya. Api merah tiba-tiba muncul di sekitar pusat kekuatan jiwa darah dan menyelimuti kekuatan Yun Feng dan api kecil. Berdengung. Suara teredam terdengar, diikuti beberapa gempa susulan. Yun Feng segera memahami bahwa kekuatan fusi elemennya diselesaikan secara diam-diam begitu saja. Suara mendesing. Api merah menyala perlahan menyebar dan sesosok tubuh muncul di udara, berdiri di samping pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Dia perlahan menarik tangannya dan matanya penuh dingin. Apakah kamu memanggilku karena kamu akan mati? Sosok itu berkata dengan nada dingin yang tak ada habisnya. Wajah ahli jiwa darah itu penuh rasa hormat. Dia segera berkata dengan rendah hati, tentu saja tidak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berani mengganggumu. Alasan kenapa aku memanggilmu adalah karena benih elemen api telah muncul. Sosok itu mengangkat alisnya dan menatap naga merah menyala di langit dengan acuh tak acuh, dengan sedikit rasa panas di matanya. Sangat bagus. Jika kamu memanggilku untuk hal lain dan orang lain tidak mengambil nyawamu, aku akan melakukannya juga. Tubuh pembangkit tenaga jiwa darah sedikit bergetar dan dia segera menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun. Yun Feng mengerutkan kening saat jantungnya berdebar kencang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap sosok yang muncul dari udara dengan mata hitamnya tanpa berkedip. Seseorang yang bahkan bisa membuat Kaisar Dewa Jiwa Darah begitu takut, seseorang yang bisa menyelesaikan serangan dirinya dan api kecil dengan begitu mudah, juga sangat tertarik pada benih elemen api dan bahkan memiliki kekuatan elemen api. Hati Yun Feng tenggelam. Pikirannya sebelumnya memang menjadi kenyataan. Babak 1952, Binatang Fantastis Api I. Pupil api kecil mengecil dan suaranya sedikit bergetar. Tuan, apakah itu? Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Kekosongan di sekelilingnya bergetar hebat dan sesosok tubuh muncul di udara. Binatang fantastis petir, Ah Luo, muncul dengan wajah muram, membenarkan apa yang dipikirkan Yun Feng dalam pikirannya. Itu benar. Itu adalah binatang fantastik berelemen api. Dia mengenakan pakaian dan celana hitam, yang membungkus tubuh anggun dan indah. Dia memiliki rambut hitam, mata hitam dan wajah dingin. Fantastical Beast berelemen api muncul sebagai seorang wanita. Yun Feng juga sangat terkejut. Secara logika, elemen air sepertinya lebih cocok untuk citra wanita. Fire Cloud, guru sedang mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan jatuh ke titik bersama jiwa darah. Ah Luo mengerutkan keningnya dengan erat. Dia menatap wanita dingin di seberangnya dengan dingin di mata ungu gelapnya. Otot-otot di sekujur tubuhnya kencang. Jelas sekali bahwa Ah Luo tidak berdaya dan patah hati. Aku tidak menyangka kamu akan meninggalkan wilayah Bis. Sungguh mengejutkan melihat Anda di sini. Kata-katanya dingin dan ekspresinya dingin. Dia tidak senang sama sekali. Ah Luo semakin mengerutkan keningnya. Jadi, cat air yang tidak dapat kami temukan ada bersamamu. Fantastical Beast berelemen api, Fire Cloud, mencibir. Bukan urusanku di mana dia berada. Mengapa kamu ada di sini sekarang? Untuk melawanku. Pembangkit tenaga jiwa darah terkejut saat melihat Ah Luo. Yun Feng juga memiliki binatang fantastik. Master jiwa mungkin belum mengetahui hal ini. Jika binatang fantastis bergabung dengan pihak Yun Feng, Master jiwa mungkin akan mengambil tindakan.
Pembangkit tenaga jiwa darah berpikir sejenak. Jika dia bisa menggunakan binatang fantastis untuk membunuh Yun Feng, itu pasti mudah. Selama Yun Feng meninggal, semua pecahan peta di tangannya akan menjadi milik jiwa darah dan aliansi timur dan barat akan runtuh dengan mudah. Pada saat itu, meskipun keempat keluarga ada di sini, mereka tidak perlu takut apapun. Bagaimanapun, guru jiwa hanya peduli pada Yun Feng. Tuanku, Yun Feng telah merusak bisnis jiwa darah. Selama dia ada di sini, kamu tidak akan berhasil mendapatkan benih elemen api. Yun Feng juga ingin mendapatkan benih elemen api ini. Fire Cloud mengangkat alisnya dan menatap Yun Feng dengan dingin. Kamu hanyalah manusia. Beraninya kamu mencuri benih elemen api dariku. Hati Yun Feng tenggelam. Api Fantastical Beast mengincar benih api. Peluangnya untuk menang adalah nol. Akan sangat bagus jika Ahluo bisa berdiri di sisinya, tapi Ahluo tidak pernah mempedulikannya. Selama dia tidak mati, dia akan bisa menyelesaikan permintaan Tuan Tri. Fire Cloud, guru ingin kamu segera kembali, kata Ahluo, tapi Fire Cloud tersenyum. Kembali, aku tidak akan kembali. Sebagai binatang fantastik, kamu melanggar peraturan saat keluar dari wilayah binatang. Anda bahkan mencampuri urusan manusia. Itu bahkan lebih salah. Hahaha. Api Cloud tertawa terbahak-bahak. Terus, Ahluo, jika kamu ingin menyerang, hentikan omong kosong itu. Sudah bertahun-tahun. Jika kamu memiliki kekuatan untuk menangkapku kembali, serang saja. Jangan paksa aku. Mata ungu gelapnya menyipit tajam. Ada banyak ketidaksabaran dan penindasan dalam kata-kata Ahluo. Pikiran Yun Feng berpacu ke samping. Jika Ahluo dapat menahan binatang fantastis berelemen api, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan benih elemen api. Memaksamu. Jika kamu tidak berani menyerang, tutup mulutmu. Fire Cloud berkata dengan dingin sambil menatap Yun Feng. Kamu hanyalah manusia biasa. Setelah mengatakan itu, api muncul di tubuhnya. Tampaknya ia sedang bersiap untuk mengambil benih elemen api. Mata ungu Ahluo berkilauan dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke udara. Wajah Fire Cloud menjadi lebih dingin. Api itu berubah menjadi naga panjang dan meraung tanpa ragu-ragu. Ahluo berdiri di sana tanpa mengubah ekspresinya. Dia melambaikan tangannya dan petir menyambar, menghamburkan api. Saya tidak tahu bahwa kemampuan Anda telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Fire Cloud mengerutkan bibirnya dengan dingin. Dan menggunakan api lagi tanpa ampun. Api kecil, mundur. Yun Feng mengirim pesan telepati. Dia mundur agak jauh bersama api kecil dan akhirnya menghindari guncangan susulan dari serangan binatang fantastik berelemen api. Dia melihat ke arah dengan mata hitamnya. Pembangkit tenaga jiwa darah di seberangnya juga sama. Jika dia terlibat dalam pertarungan antara Fantastical Beast, dia akan mati. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Api kecil melihat serangan binatang fantastis berelemen api dengan terkejut. Binatang fantastis berelemen api, kekuatan elemen api seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa aku bandingkan sama sekali. Yun Feng mengerutkan kening dan mengalihkan mata hitamnya ke naga api yang melayang di langit, melihat benih api di mulutnya. Ahluo telah menahan api Fantastical Beast. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati benih api tersebut. Namun, api kecil, kamu harus bersiap. Begitu kita berhasil, kita akan menjadi target dari binatang fantastik. Pupil api kecil mengecil. Yun Feng mengulurkan tangan dan menyentuh kepala api kecil. Tidak apa-apa. Dengan Ahluo di sini, aku tidak akan mati. Memang benar, Yun Feng tidak akan mati, tapi dia pasti tidak akan selamat. Ahluo bukanlah seorang penolong. Dia hanya ingin memastikan Yun Feng tidak mati. Tuan, api kecil ingin mengatakan sesuatu, tapi Yun Feng terkekeh. Siap-siap, akan. Desir. Yun Feng tiba-tiba melompat ke udara dari tempatnya berada dan menuju ke arah naga berapi itu, diikuti oleh api kecil. Fire Cloud, yang bertarung dengan Ahluo, menjadi dingin. Dia segera menyerang dan bola api yang menghanguskan menyerbu ke arah Yun Feng. Itu sangat cepat sehingga Yun Feng tidak bisa mengelak bahkan jika dia menginginkannya. Jika dia terkena api, konsekuensinya tidak terbayangkan. Menguasai. Seru api kecil. Yun Feng diam-diam mengertakkan giginya. Dia tidak bisa menghindari serangan Fantastical Beast sama sekali. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Ledakan. Petir datang dari samping dan langsung membelah api.
Ekspresi Fire Cloud menjadi lebih dingin. Aku tidak percaya binatang fantastik petir telah menjadi pengawal manusia. Ada sedikit kemarahan di mata ungu tua Ahluo. Guru berkata bahwa dialah yang spesial. Dia tidak bisa mati. Awan api mengerutkan kening. Jadi, kamu akan melawanku sampai akhir. Ahluo mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi tindakannya sudah berbicara lebih keras dari apapun. Apa yang kamu tunggu? Bunuh manusia itu dengan cepat dan ambil benih apinya. Api Cloud berteriak dengan marah. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh Ahluo dan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang sama sekali, atau manusia itu pasti sudah lama mati. Desir, tubuh pembangkit tenaga listrik jiwa darah segera bersinar. Saat dia muncul lagi, dia sudah berdiri di depan Yun Feng. Jarak kedua pihak dari naga api hampir sama. Di kedua sisi, binatang fantastis yang mewakili pasukan mereka masing-masing bertarung dengan sengit. Bab 1953, Binatang Fantastik Api, 2. Tak perlu dikatakan, kedua belah pihak menyerang lagi pada waktu yang sama. Kali ini, mereka tidak perlu lagi menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh pihak lain. Siapapun yang jatuh ke dalam pertempuran binatang fantastik hanya akan menghadapi kematian. Wus, wus. Rantai hitam itu berputar di udara seperti ular panjang. Fantastical Beast memiliki rentang pertempuran yang sangat besar, yang membuat pembangkit tenaga listrik jiwa darah dan Yun Feng, yang bertarung, menjadi lebih terkendali. Jika mereka tidak sengaja tersapu, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tuan, hati-hati. Api kecil meraung saat tubuhnya yang terbakar menerkam di depan Yun Feng. Beberapa rantai hitam secara mengejutkan muncul di kehampaan, yang tidak bisa dihindari Yun Feng tepat waktu. Dentang. Ia menggigit rantai dengan keras dengan giginya yang tajam. Kemarahan berkobar di mata serigala hitamnya dan api dengan cepat menyebar dari mulutnya ke sepanjang rantai. Pembangkit tenaga jiwa darah tersenyum sinis. Hehehe, ini waktunya mengakhiri lelucon ini. Elemen gelap menyebar di sepanjang rantai dan bertabrakan dengan elemen api. Rantainya bergetar dan suatu kekuatan tiba-tiba muncul. Rantainya melengkung dan kekuatan yang kuat datang dari sisi lain seperti arus listrik. Tubuh api kecil terpental dengan kuat dan langsung terlempar karena pengaruh kekuatan tersebut. Sinar merah melintas di langit dan langsung menuju ke jangkauan dua binatang fantastis. Hahaha, ayo pergi bersama, kita bisa menjadi teman. Pembangkit tenaga jiwa darah tertawa terbahak-bahak. Yun Feng memutar mata hitamnya. Rantai di hadapannya belum ditarik kembali. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mentalnya meningkat, langsung melilit rantai. Yun Feng mengerahkan kekuatan dan memegang rantai hitam di tangannya. Apa? Seru pembangkit tenaga listrik jiwa darah. Yun Feng memegang erat rantai hitam itu dengan satu tangan dan berjalan menuju api kecil. Mata hitamnya segera berubah menjadi garis vertikal dan tangannya dengan cepat berubah. Ark! Dengan teriakan yang dalam, Yun Feng memegang semua kekuatan di tangannya. Di bawah tatapan jiwa darah yang luar biasa, rantai itu diayunkan oleh Yun Feng. Tubuh ahli jiwa darah di akhir kekuasaan langsung terbang. Ark! Teriakan serak terdengar. Serangkaian gerakan Yun Feng tidak memberikan pembangkit tenaga listrik jiwa darah waktu untuk mengatur napas sama sekali. Bahkan jika dia ingin bereaksi, kekuatan yang dikeluarkan Yun Feng melengkung. Pembangkit tenaga jiwa darah tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya terseret ke dalam pertempuran binatang fantastik. Melihat serigala awan api berlari bersamanya, api kecil mengeluarkan tangisan aneh dengan mata merahnya. Hahaha, binatang ajaib terkontrakmu juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia, kata-kata jiwa darah segera tersangkut di tenggorokannya. Mata hitam api kecil penuh cemoohan. Kamu memang idiot. Desir. Tubuh api kecil berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala dan langsung melesat menuju Yun Feng. Otak pembangkit tenaga listrik jiwa darah berdengung. Bagaimana dia bisa lupa bahwa binatang ajaib yang terkontrak pasti bisa kembali ke cincin kontrak pemanggil. Mereka bisa. Saya tidak menerima ini. Setelah ahli jiwa darah berteriak, tubuhnya telah jatuh ke dalam jangkauan dua binatang fantastik. Dia pasti akan mati tidak peduli yang mana itu. Ark! Dengan jeritan yang menyedihkan, bola kabut hitam keluar dari balik jubah hitam. Sebelum dia bisa melarikan diri jauh, dia dibunuh oleh kekuatan binatang fantastik lagi. Tidak berguna. Fire Cloud berbisik dan segera berhenti menyerang.
Ia menatap Yun Feng dengan wajah muram. Hanya manusia yang akan menggunakan skema tercela ini. Yun Feng tersenyum lembut. Ini hanya keahlianku sebagai pemanggil. Fire Cloud mengerutkan kening dengan dingin dan tiba-tiba terkekeh. Yun Feng, tidak peduli bagaimana orang-orang dari jiwa darah membicarakanmu dan membuat mereka mengertakkan gigi karena kebencian, awalnya aku tidak menganggapmu serius, tapi sekarang, Fire Cloud mengerutkan kening dengan dingin. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu cukup mampu untuk membunuh Kaisar Dewa. Yun Feng tidak mengatakan apapun. Ah Luo memandang Fire Cloud dengan dingin. Jika kamu menyerangnya, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terkabul. Api Cloud tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tertarik padanya, tapi jika dia menghancurkan bisnisku, Ah Luo, kamu harusnya tahu emosiku. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Kamu bisa melindunginya untuk saat ini, tapi bisakah kamu melindunginya selamanya? Ah Luo mengerutkan kening dan menatap Yun Feng dalam-dalam dengan mata ungunya, tidak mengatakan apapun. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa maksudnya? Saya tidak bermaksud mengambil nyawanya. Tujuanku hanyalah benih elemen api. Sebagai binatang fantastis, kamu harus memotong apa yang diwakili oleh benih elemen bagi kita. Bagaimana bisa jatuh ke tangan manusia lagi dan lagi? Tubuh Ah Luo menjadi semakin suram dan ekspresinya sangat bertentangan. Yun Feng merenung dalam pikirannya. Apakah elemen Sid ada hubungannya dengan Fantastical Beasts? Saya tidak peduli tentang hal lain. Ayo kembali ke wilayah binatang, kata Ah Luo. Fire Cloud mengerutkan kening dan akhirnya mencibir. Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada jiwa darah? Tanya Ah Luo. Fire Cloud tertawa terbahak-bahak dengan jijik di wajahnya yang dingin. The Blood Souls dan saya hanya memiliki kebutuhan kami sendiri. Apakah mereka layak menggunakan kemampuanku? Ah Luo mengerutkan kening. Apakah kamu serius? Sudah lama. Apakah kamu tidak memahami kepribadianku? Kata awan api dengan dingin. Setelah aku mendapatkan benih elemen api, aku pasti akan kembali ke wilayah binatang. Alasan kenapa aku bersama jiwa darah adalah karena mereka bilang mereka akan menemukan benih elemen api. Ah Luo berbalik dan menatap Yun Feng dengan mata ungunya. Biarkan dia mengambil elemen api. Yun Feng segera menjadi kedinginan. Kamu percaya apapun yang dia katakan? Ah Luo mengerutkan kening. Selama dia bersedia kembali ke wilayah binatang, aku tidak peduli tentang hal lain. Petik 2. Yun Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Jika Fantastical Beast berelemen api benar-benar ingin kembali ke wilayah Beast dengan begitu mudah, mengapa ia masih bertarung dengannya saat itu? Sebagai binatang fantastis, dia tidak terlalu pintar. Ah Luo, jika dia benar-benar kembali ke wilayah binatang, aku pasti bisa memberinya benih elemen api. Bagaimana jika dia tidak ingin kembali? Ah Luo tercengang. Fire Cloud mencibir lagi. Ah Luo, bisakah perkataan manusia mengalahkan waktu yang kita habiskan bersama? Bisakah perkataan manusia membuatmu bimbang? Jejak rasa malu melintas di wajah Ah Luo dan kemarahan tidak bisa tidak muncul di mata ungunya. Saya tidak peduli tentang itu. Yun Feng juga sangat marah dalam pikirannya. Apakah dia akan menyaksikan benih elemen api diambil dan jatuh ke tangan jiwa darah? Tidak, kata Yun Feng saat kemarahan juga berkobar di mata hitamnya. Ah Luo langsung mengerutkan kening. Anda, bukan urusanmu apa yang aku lakukan. Saya tidak tahu hubungan antara kalian para binatang fantastis, dan saya tidak perlu membayarnya. Kamu tidak bisa mengendalikan keputusanku. Kata Yun Feng. Ah Luo mengerutkan kening. Apakah kamu tidak takut mati? Anda sama sekali bukan tandingan Fire Cloud. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu menjelaskan ini. Biarpun aku mati, aku tidak akan menyerahkan benih elemen api. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku akan selalu membuatnya menderita. Yun Feng, apakah kamu bertekad bahwa aku akan membuatmu tetap hidup? Ah Luo berkata dengan dingin. Yun Feng mencibir dengan rasa dingin yang mendalam di mata hitamnya. Aku tidak pernah membutuhkanmu untuk melindungi hidupku. Yun Feng, jika kamu masih belum menyerah pada benih elemen api, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata Fire Cloud dengan niat membunuh di wajahnya yang dingin. Yun Feng tersenyum sepenuh hati dan mengangkat sudut mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba melompat dari udara dan berlari menuju naga merah. Kamu hanyalah manusia. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan elemen Sid.
Dengan teriakan keras, fire arrow besar datang dari belakang. Yun Feng mengertakkan gigi dan mengangkat mata hitamnya, bertemu dengan sepasang mata naga merah menyala. Naga merah bergerak saat ini. Ekor merahnya langsung meringkuk dan berdiri di depan Yun Feng. Panah api menusuk tubuh tembus pandang naga merah dan ditelan oleh api besar. Sebuah suara tua terdengar di udara, mengejutkan semua orang. Siapa yang berani menyakiti keturunan naga? Bab 1954, Naga Merah 1. Keturunan naga. Kedua binatang fantastis itu berseru. Bahkan Yun Feng pun terkejut dalam pikirannya. Keturunan naga. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan naga di tubuhnya. Entah itu auranya atau darahnya, itu tidak ada hubungannya dengan naga. Mungkin, mata hitam Yun Feng berkilauan. Mungkin itu adalah naga emas dan darah paman genit. Ekor naga merah itu berayun perlahan di udara. Yun Feng dilindungi oleh naga merah. Bahkan Fantastical Beast berelemen api tidak bisa melakukan apapun padanya saat ini. Fire Cloud mengerutkan keningnya dengan keras. Keturunan naga, orang di depannya jelas-jelas adalah manusia. Tidak ada nafas naga sama sekali di tubuhnya. Bagaimana dia bisa menjadi keturunan naga? Apakah ada sesuatu yang tidak dia sadari? Ah Luo memandang Yun Feng dengan ekspresi yang rumit. Dia adalah keturunan naga. Bukankah guru mengatakan bahwa dia adalah manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Yun Feng tidak bergerak. Sangat mudah baginya untuk melakukan kesalahan saat ini. Fantastical Beast berelemen api tidak akan berani menyerangnya dengan mudah. Mungkin dia akan mendapatkan benih elemen api semudah yang dia harapkan. Setelah menyelidikinya dengan cermat lagi, Fire Cloud mencibir. Keturunan naga yang mana? Dia jelas-jelas seorang manusia. Naga merah tiba-tiba mengalihkan pandangan merah darahnya ke awan api. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan api tanpa ragu-ragu. Melihat itu, awan api segera menghindar ke samping dan wajahnya menjadi dingin sepenuhnya. Yun Feng ditakdirkan untuk menghancurkan bisnisnya. Namun, dengan naga yang melindunginya dan memegang benih elemen api di mulutnya, dia tidak akan melakukan apapun pada manusia ini bahkan jika dia menyerang. Anda telah masuk tanpa izin di wilayah kami. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suara lama itu terdengar lagi, kali ini dengan sedikit keseriusan dan kekejaman. Naga merah juga mengeluarkan raungan naga yang marah secara tiba-tiba. Ia memandang Fire Cloud dan Ah Luo dengan mata merah menyala dengan niat membunuh sporadis. Jika keduanya tidak pergi, naga merah akan menyerang lagi. Bagaimana naga bisa menekan binatang fantastis? Lelucon yang luar biasa, kata awan api dengan dingin. Dia tidak akan memberikan benih elemen api kepada manusia ini bagaimanapun caranya. Fire Cloud, jangan gegabah. Ah Luo dengan cepat berkata. Naga telah hidup di dunia ini selama binatang fantastik. Selain itu, guru pernah berkata bahwa naga memiliki kekuatan untuk melawan binatang fantastik. Dahulu kala, binatang fantastis bukanlah yang terkuat di antara binatang ajaib. Terus, naga saat ini hanya bisa sujud di depan binatang fantastik. Ini adalah negeri para naga. Dia bukan salah satu naga di masa sekarang. Apakah kamu tidak mengerti? Ah Luo berteriak dengan suara rendah. Awan api segera terdiam dan wajahnya menjadi semakin suram. Yun Feng juga merenung dalam pikirannya. Tempat di mana para naga dikuburkan pastinya tidak memiliki naga yang ada saat ini. Itu pastinya milik orang-orang tua sejak dahulu kala. Apakah para naga tua itu masih hidup di dunia ini? Saya tidak bisa melihat benih elemen api jatuh ke tangan manusia. Wajah awan api penuh dengan sikap keras kepala. Ah Luo tidak bisa menahan perasaan marah dalam pikirannya. Jika guru ada di sini, dia masih harus berpikir sejenak. Apa menurutmu kamu bisa bersaing dengan nenek moyang naga dengan kemampuanmu? Fire Cloud tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng dengan dingin dengan mata hitamnya. Manusia, jika kamu mendapatkan benih elemen api, aku pasti tidak akan melepaskanmu di masa depan. Saat ini, orang-orang tua di sini mengira kamu adalah keturunan naga. Anda memanfaatkannya. Saat kamu keluar, orang tua di sini tidak akan bisa melindungimu. Jika kamu ingin hidup, jangan sentuh elemen Sid. Petik 2. Yun Feng tersenyum lembut dan tidak mengatakan apapun. Ah Luo melangkah maju. Ayo pergi. Dengan mendengus dingin, kedua binatang fantastis itu segera menghilang, meninggalkan Yun Feng sendirian di seluruh ruangan dan naga merah besar yang melindunginya saat itu.
Ekor panjang naga merah mundur. Ia menatap Yun Feng dengan mata merah menyala dan suara lama terdengar lagi. Keturunanku, kamu datang ke sini dan membangunkanku dengan darahmu. Saya sudah menyelesaikan krisis Anda. Apakah ada hal lain? Yun Feng menatap naga merah yang bercokol di kehampaan di depannya. Tubuhnya yang tembus cahaya terbuat dari api dan mata naga merahnya yang menyala-nyala sedang menatapnya. Yun Feng yakin suara tua ini tidak berasal dari tubuh naga merah ini. Menarik napas dalam-dalam, Yun Feng berkata dengan keras, saya ingin tahu leluhur mana yang menyelesaikan krisis ini. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Ada keheningan di udara. Lalu, suara lama terdengar lagi. Naga emas selalu begitu. Kacau. Aku tidak menyangka emosimu akan jauh berbeda. Sangat menarik. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan kaget di benaknya. Untungnya, dia memiliki darah naga emas, yang membuat nenek moyang naga di sini mengira bahwa dia adalah keturunan naga. Kalau tidak, kepribadiannya tidak akan seperti naga. Yun Feng terkekeh. Leluhur, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi waktu telah berubah. Para naga juga telah berubah drastis dari sebelumnya. Meskipun Yun Feng bukan anggota naga, dia masih mengetahui perubahan naga dengan jelas, jadi dia sedikit lebih percaya diri. Terdengar desahan panjang. Segala sesuatunya akan selalu berjalan sebaliknya ketika mencapai titik ekstrim. Para naga berada di puncaknya untuk sementara waktu, jadi mereka pasti mengalami kehancuran. Kamu tidak perlu bersedih, keturunan. Selama garis keturunan naga tidak berakhir, kebangkitan naga pasti akan datang. Ada makna mendalam dalam perkataannya. Selama para naga hidup tanpa akhir, kemunduran dan kebangkitan mereka akan selalu bergantian. Sekarang setelah mereka menolak, pasti akan ada hari di mana mereka bisa mendominasi lagi. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa naga masih begitu kuat dan memiliki fondasi yang stabil setelah sekian lama. Misterinya mungkin juga datang dari sini. Saya pasti akan mengingat apa yang dikatakan nenek moyang saya, kata Yun Feng dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan memberitahu Paman Flirtatious segalanya tanpa melewatkan sepatah kata pun. Mungkin Paman Genit ingin mendengar ini dengan telinganya sendiri. Bahkan anggota naga tidak akan memasuki kuburan dengan santai. Dia tidak punya pilihan selain mendobrak kali ini. Bagus kalau kamu mengingatnya. Apakah ada hal lain? Suara lama itu terdengar lagi. Yun Feng melihat benih elemen api di mulut naga merah. Dia tidak harus mendapatkannya. Dia hanya perlu memastikan bahwa jiwa darah tidak mendapatkan benih elemen api. Bahkan jika dia mendapatkan benih elemen api, kemampuan benih elemen bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Jika tidak ada darah klan kita, orang luar tidak boleh diizinkan memasuki kuburan, kan? Meskipun ada tindakan perlindungan tertentu di sini, binatang fantastis masih mungkin untuk menerobos masuk. Lagi pula, kekuatanku sudah terlalu lemah. Sulit untuk menolaknya. Hati Yun Feng menegang. Jadi, dia tidak bisa meninggalkan benih elemen api di sini. Begitu dia mendapatkannya, binatang fantastik api akan mengejarnya tanpa henti dan bahkan mungkin membunuhnya untuk mengambilnya. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Leluhur, tidak aman lagi menyimpan benih elemen api di sini.